Untuk satu orang yang beruntung akan mendapatkan tas cantik warna coklat, sudah senada ya sama baju saya. Ini hadiahnya nanti 4 orang akan mendapatkan hadiah merchandise seperti biasa dengan seharga Rp150.000. Jadi teman-teman boleh siapkan, entah nanti kita akan ada kuis, entah nanti akan dilihat dari komentar yang paling menarik, kemudian entah akan nanti dilihat dari testimoni yang menarik juga. Oke, ada pertanyaan di Facebook? Nggak ada kak, di Facebook ada. Jangan lupa pantau juga. Bagi teman-temannya yang nggak punya Instagram, boleh lihat di Facebook, yaitu di fanpage-nya rosvi.official. Oke, segera karena di Facebook juga ada. Sepertinya narasumber spesial kita sudah bergabung di sore hari ini. Sebentar. Oke, kita coba cek dahulu ya. Nah, bener, tag juga ya. Jangan lupa teman-teman, di kolom komentarnya boleh testi. Nanti kepada teman-teman diperbolehkan bertanya sesuai tema kita hari ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan tema apa hari ini, langsung saja saya coba. Kak Ani sudah bergabung. Oke, sudah. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Ani. Hai. Hai. Untuk suara dan gambar aku udah jelas di sana? Oke teman-teman, bagaimana? Sudah jelas? Kalau dari Fani sudah jelas Kak, mungkin agak ini ya, Kakak pakai handsfree mungkin? Atau sudah boleh lagi? Iya, pakai. Kedengeran nggak tapi suaranya? Sebentar, kita coba respon dari teman-teman yang lain. Kalau dari Fani cukup jelas Kak? Oke, gimana nih teman-teman? Kalau suara Kak Ani sudah jelas, suara dari Kak Ani-nya? Oke, jelas. Oke, sudah jelas Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatni Kak, saya dari Rosvi. Hari ini kita akan ada kelas cerdas bersama Kak Ani. Mungkin Kak Ani boleh perkenalkan diri dulu, biar teman-teman tahu nih, Kak Ani. Oke, teman-teman perkenalkan nih nama. Emang tadi banyak yang nyebutnya jadi Andi, tapi nama aku Ane, sesuai dengan ID-ku, Ane Kohar. Kami biasa dipanggil Ane. Aku seorang PCOS fighter, tapi biasanya kalau teman-teman PCOS itu menyebut temannya satu sama lain itu sister. Jadi aku di sini sebagai PCOS sister, dan apa yang aku sampaikan di sini depannya hanya berdasarkan pengalamanku dan sedikit pengetahuanku tentang medis yang berkaitan dengan PCOS gitu. Aku saat ini didiagnosa PCOS di tahun 2015, dan saat ini aku sudah memiliki 1 anak dan menantikan kelahiran anak kedua Desember ini. Gitu. Amin. Semoga selamat ya Kak, kakak dan adik bayinya. Amin. Kita doakan sama-sama ya teman-teman. Oke. Teman-teman, kalau misalnya respon dari teman-teman nih, sudah jaringannya sudah bagus, kami dari Fani, dari tim Rosvi, dan Kak Ani juga sudah perkenalan. Nah, perlu teman ingat lagi, sekali lagi, kita akan ada hadiah spesial, 1 tas cantik, dan 4 orang nanti akan dipilih secara acak berdasarkan komentarnya, pertanyaan menarik juga. Jadi untuk tas cantiknya ini Kak Ani, nanti kita akan bagikan ke 1 orang. Langsung. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang belum follow Instagram Rosvi, boleh di-follow dulu. Nasa__Rosvi official. Untuk TikToknya dan fanpage-nya juga boleh di-follow oleh teman-teman sekalian. Untuk caranya agar bisa nih teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan hadiahnya, nanti silakan screenshot nih, kemudian di posting di story-nya, dan jangan lupa tag-nya Nasa_Rosvi official. Kemudian komen bertanya terkait tema, kemudian boleh juga kirimkan testimoninya, apalagi nih tentang PCOS-nya juga boleh. Kemudian ikuti live-nya dari awal sampai akhir. Oke Kak Ani, tanpa mengurangi banyak waktu kita nih di sore hari ini, mungkin Fani boleh berikan waktunya kepada Kakak untuk menjelaskan tentang tema kita hari ini. Oke, kepada Kak Ani, Fani persilakan. Oke, aku
aku ambil alih ya untuk perbincangan sore ini. Nah, aku akan mulai dari PCOS dan infertility. Tapi sebelum kita mulai ke slide yang pertama, aku pengen tahu dulu nih, di sini ada teman-teman yang sudah didiagnosa PCOS ya? Teman-teman apa sih kalau Rosvi itu nyebut nama teman-temannya teman-teman Rosvi gitu ya? Sahabat Rosvi Kak biasanya. Oh, sahabat Rosvi. Di sini ada nggak sahabat Rosvi yang sudah didiagnosa PCOS atau sudah pernah mendengar tentang PCOS itu sendiri? Udah ada belum ya kira-kira? Boleh ya teman-teman, sahabat-sahabat Rosvi di komen. Setahu Fatni sampai sekarang juga cukup lumayan banyak Kak yang sudah pernah mengalami PCOS tersebut. Oh, oke ya. Emang karena PCOS ini memang sudah sebuah kondisi yang umum didapatkan di wanita usia produktif. Usia produktif itu berarti usia dia sudah menstruasi ya. Jadi kalau kita lihat di penelitian atau di jurnal-jurnal, kita baca jurnal keluaran 2017 ke atas, itu rata-rata menyebutkan satu dari 10 wanita produktif itu mengalami PCOS gitu. Nah, sekarang itu bisa 15%-nya. Jadi makin ke sini tuh wanita dengan PCOS tuh angkanya akan bisa semakin naik dikarenakan ada lifestyle gitu, ada juga genetik, karena sampai sekarang pun akar atau sumber masalah dari PCOS itu belum bisa diketahui. Atau belum ada penelitian yang benar-benar mengetahui tentang apa itu PCOS. Bukan, maksudnya penyebab pasti dari PCOS. Nah, untuk itu beberapa dokter, biasanya dokter obstetrik ya, itu menggunakan untuk mendiagnosa pasiennya PCOS atau tidak, mereka menggunakan kriteria Rotterdam. Kriteria Rotterdam itu apa sih? Kriteria Rotterdam ini menyebutkan ada 3 gejala yang kalau misalnya si perempuan ini mengalami 2 aja dari 3 gejala ini, dia sudah bisa didiagnosa PCOS gitu. Yang pertama adalah hiperandrogen. Hiperandrogen biasanya adanya ketidakseimbangan hormon pada perempuan. Jadi kita kan punya, sebagai perempuan kita juga hormon androgen ya, hormon laki-laki gitu. Nah, ditemukan hormon androgen ini berlebih nih pada perempuan gitu. Apa sih ciri-cirinya? Misalnya yang paling banyak tuh dia punya bulu-bulu halus yang tumbuh secara tidak wajar di tubuhnya. Misalnya di kumis, tangan, di kaki gitu. Atau biasanya kan kalau misalnya di daerah intim perempuan kan ada bulunya ya, tapi dia bisa naik tuh sampai perut, sampai ke belahan perut gitu. Juga adanya timbul jerawat yang susah untuk sembuh. Jerawatnya tuh biasanya sampai meradang, semuka-muka, dan itu sulit dikendalikan, sulit untuk disembuhkan. Biasanya disembuhinnya tuh harus ke dokter kulit untuk konsumsi misalnya vitamin C atau sampai harus memerlukan antibiotik. Itu bisa dicurigai hiperandrogen namanya. Nah, hiperandrogen ini juga bisa memicu skip period atau menstruasinya tuh nggak teratur gitu. Biasanya ditemukan banyak di sister PCOS dalam 1 tahun itu mereka mengalami menstruasi kurang dari 8 kali. Jadi kalau aku dulu bisa tuh 1 tahun cuma 2 kali menstruasi atau 6 bulan sekali. Apakah itu bahaya? Jelas itu nanti memicu kebahayaan lain seperti endometriosis, penebalan dinding rahim. Aku sempat pernah sampai dikuret karena hal ini. Jadi si dindingnya tuh terus menebal, jadi pendarahan terus-menerus selama hampir 1 bulan, dan pendarahannya itu makin lama makin banyak gitu Mbak. Akhirnya sampai dokter memutuskan untuk mengambil tindakan kuret. Nah kemudian ini yang paling banyak juga ditemukan adalah PCO. Apa itu PCO? PCO itu jadi nanti ketika kita di transvaginal atau di USG transvaginal, itu terlihat si banyak tapi kecil-kecil. Jadi dia si sel ovariumnya itu tidak berkembang gitu. Makanya disebut PCO, polycystic ovary.
poli itu banyak, kistik itu seperti kista, menyerupai seperti kista kecil-kecil, dan ovari itu di dalam ovariumnya. Tapi ini bukan kista. Ini adalah sel telur yang tidak berkembang. Gitu. Jadi dari 3 gejala yang aku sebutkan tadi, minimal perempuan itu punya 2 sudah bisa dikatakan PCOS. Misalnya, dia hiperandrogen, dia juga mensnya tidak teratur, tapi dia kalau di transvaginal atau di USG dia tidak ada PCO gitu, sel telurnya besar, itu tetap bisa disebut PCOS. Gitu. Jadi minimal 2 dari 3 itu sudah disebut PCOS. Nah, kalau kita lihat lagi dari gejala-gejala 2 dari 3 tadi, itu kan gejalanya langsung ke hormon dan reproduksi ya, dan kesehatan reproduksi. Itu makanya PCOS banyak sisternya yang akhirnya mengalami infertility atau ketidaksuburan. Gitu. Di sini boleh aku sedikit ulas apa sih ketidaksuburan, dari mana sih kita tahu kita subur atau tidak gitu. Orang itu bisa disebut infertil ketika dia sudah menikah selama 1 tahun, berhubungan aktif selama 2-3 kali seminggu, artinya tidak LDR ya. Sudah 1 tahun menikah, berhubungan aktif selama 2-3 tahun seminggu, tapi belum juga hamil. Gitu, belum melahirkan, baik itu dia udah hamil tapi keguguran ataupun dia belum hamil sama sekali, itu bisa disebut infertil. Dari situ nanti kelanjutannya mungkin teman-teman bisa melakukan penunjang pemeriksaan kesuburan ke dokter untuk kedepannya. Nah, untuk itu aku mau cerita sedikit ya, boleh ya, tentang tentang pregnancy journey-ku. Aku menikah di tahun 2015 dan saat itu juga aku didiagnosa PCOS. Jadi ceritanya sebenarnya sih kalau aku aware, aku sudah mengalami gejala-gejala PCOS itu dari aku gadis, kecuali yang PCO ya, karena aku nggak pernah ditransvaginal sebelumnya. Jadi kayak seperti bulu-bulu halus, aku tuh punya kumis lumayan agak berkumis sih orangnya gitu, lumayan agak kayak laki kalau dilihat, dan bulu kaki aku tuh lumayan banyak, ditambah dengan menstruasi aku nggak teratur. Menstruasi aku tuh yang aku ceritain awal, 1 tahun bisa cuma 2 kali menstruasi, kemudian benar-benar jarang, itu dari gadis. Dan apakah saat itu aku pernah ke dokter? Pernah, cuman waktu itu dokter cuma bilang ini adalah imbalance hormon atau ketidakseimbangan hormon, yaitu hiperandrogen, hormon laki-lakinya lebih banyak. Itu cuma disarankan untuk menurunkan berat badan dan olahraga. Cuman kan waktu itu masih gadis ya, masih belum mikirin ke situ, jadi masih belum mau untuk merubah gaya hidup sebenarnya. Jadi palingan ketika mens saya udah 3 bulan nggak mens, 4 bulan nggak mens, biasanya dokter memberikan obat-obatan hormonal yang bentuknya itu pil KB untuk memicu menstruasi gitu. Nah, setelah itu 2015 aku menikah, menstruasi aku kembali kambuh nih, nggak mens lagi gitu. Jadi aku pergi ke dokter dan itu dilakukan USG transvaginal karena aku sudah menikah. Walaupun yang belum menikah bisa ya dilihat PCO, tapi itu namanya USG transfetal. Jadi dimasukkannya itu melalui lubang anus. Itu bisa untuk melihat PCO atau tidak. Nah, setelah dilakukan USG transvaginal, ketahuanlah kalau aku tuh di situ memiliki PCO dan tegaklah diagnosis aku PCOS. Biasanya nih kalau orang yang baru di diagnosa PCOS tuh tingkat denialnya masih tinggi mbak, gitu, masih yang kayak itu kayaknya enggak deh, gue nggak PCOS deh. Akhirnya kita pergi keliling klinik tuh, kalau klinik ini ke klinik itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, untuk kita ngecek bener PCOS gitu, atau bahasanya minta second opinion gitu kan. Nah aku juga dulu sempet kayak gitu. Jadi kayak rumah sakit dan opsi 1 Tangerang, 1 Jakarta tuh bener-bener aku interin gitu, yang padahal waktu itu dokter cuma menyarankan untuk merubah gaya hidup aja gitu. Akhirnya aku di tahun 2017 berhenti bekerja, memutuskan untuk berhenti bekerja dan
fokus ke kesehatan karena aku seperti aku yang ceritakan tadi itu di 2017 awal aku sempat mengalami pendarahan padahal aku nggak hamil. Kenapa sih pendarahan ini kok bisa terjadi gitu? Jadi setiap kita mau menstruasi nih, dinding rahim kita itu kan menebal. Dia terus menebal. Nah, karena tidak terjadi menstruasi, penebalannya terjadi terus-menerus, tapi dia tidak meluruh gitu. Sampai pada puncaknya terjadi pendarahan, pendarahan yang meluruhkan si dinding rahim itu, pendarahannya lumayan hebat, lumayan banyak, sampai aku sendiri bingung, ini kenapa gitu. Akhirnya aku ke dokter dan diinformasikan untuk ukuran. Jadi walaupun ini teman-teman ada yang belum menikah, tapi mengalami menstruasi yang jarang-jarang, apalagi misalnya kamu usianya udah 17 tahun gitu, misalnya mens pertama umur berapa? Umur 14. Kamu udah 15 tahun aja, tapi menstruasinya masih jarang-jarang, itu lebih baik diperiksakan ke dokter. Sangat lebih baik, karena menstruasi itu seminimal-minimalnya dalam 1 tahun kamu harus mengalami 8 kali menstruasi. Itu ilmu yang aku dapetin dari dokter Gita Pratama, RSPI. Waktu itu aku pernah ikut webinarnya dan dia bilang, patokan kita sehat atau tidak adalah dalam 1 tahun minimal 8 kali kita menstruasi. Akan lebih baik lagi kalau 12 kali ya. Seperti itu. Nah, akhirnya aku menemukan cara gimana nih caranya supaya aku hamil gitu ya. Aku melakukan olahraga yoga. Kenapa waktu itu aku pilih yoga? Nah, banyak penelitian yang menyarankan untuk yoga karena yoga itu melancarkan peredaran darah di sekitar organ reproduksi kita. Gitu. Jadi awal-awalnya yoga aku ke studio, terus makin kesini karena udah sering ke studio, akhirnya ada nih yoga itu kita bisa lihat gerakan-gerakannya dan aku emang kurang cocok sama olahraga yang kayak kardio gitu, yang lari lompat-lompat gitu, yang benar-benar maksa jantung, kayaknya cepat ngap dan cepat ngos-ngosan gitu. Jadi aku pilih yoga. Kemudian diet. Kalau kita cerita tentang diet nih, aku tuh udah beberapa kali terjebak di yang salah. Dari mulai yang berakibat kayak badan capek, lemes, sampai aku juga pernah kayak lidahnya mati rasa, ya udah nggak bisa rasa asin lagi gitu karena saking dibatasi sama perasa gitu. Tapi yang penting waktu itu aku lebih dari kalori defisit sih. Waktu itu aku mengaturnya dengan cara mengatur kombinasi makan gitu. Jadi kalau misalnya siang aku udah makan nasi dan lauk, berarti malamnya aku cuma makan lauk dan sayur. Karena aku benar-benar kayak ngekat karbohidrat gitu. Karena kan kita tahu PCOS yang itu ada 2 tipe sebenarnya. Jadi ada PCOS yang gemuk, ada PCOS yang kurus. Nah, aku nih masuk yang gemuk. PCOS gemuk ini berkaitan langsung sama resistensi insulin biasanya. Jadi dia ada masalah dengan pencernaan gula dalam tubuh. Nah, untuk itu karbo dan gula memang dibatasin. Harusnya dibatasin ya, cuman karena waktu itu aku sotoy, aku tuh bener-bener nge-strict gitu, bener-bener ngebatasin banget, hampir nyetop gula dan karbo, dan sebenarnya itu salah. Nah, yang ketiga adalah pergi ke dokter. Ini penting. Pergi ke dokter itu adalah hal yang penting untuk sistem PCOS. Karena apa? Karena di dokter kita diberikan catatan-catatan tentang progres kita dari bulan ke bulan, bagaimana menstruasi kita, bagaimana perkembangan sel telur kita, obat-obatan dan suplemen apa aja yang kita makan, yang kita konsumsi itu biasanya tercatat di dokter. Jadi kita ketika misalnya nanti melangkah ke program kehamilan, dokter tuh udah punya catatannya sendiri nih. Gitu. Kan program kehamilan itu kan biasanya ada 3 ya. Ada yang alami, ada yang ada 4 lah misalnya. Alami, kemudian dibantu dengan induksi ovulasi. Induksi ovulasi itu diberikan obat hormonal agar sel telurnya membesar, agar sel membesar dan pecah. Itu biasanya kita kenal obatnya Profertil misalnya. Nah, kemudian insem itu bahan berbantu. Jadi spermanya dikasih shortcut langsung ke rahim, atau IVF, bayi tabung gitu. Nah,
biasanya nanti dokter akan dari catatan-catatan kesehatan kita, dokter akan menentukan nih program hamil seperti apa yang cocok untuk kita. Nah, waktu itu aku melakukan 3 kali induksi ovulasi dan gagal. 3 kali induksi ovulasi itu berarti 3 bulan ya, kan obatnya dikasih setiap kali kita menstruasi nih. Jadi ketika aku menstruasinya udah lanjut, kita lakukan induksi ovulasi, pemberian obat. Yang pertama gagal, bulan berikutnya, siklus berikutnya gagal, siklus berikutnya lagi gagal. Akhirnya yang terjadi tuh udah pasti ngedrop. Waktu itu aku ngedrop dan akhirnya aku bilang, udah deh, ntar lagi, karena mau nggak mau kalau udah gagal 3 kali, obat-obatan seperti ini kan nggak bisa diberikan terus-menerus kepada pasien. Akhirnya jalannya adalah naik kelas nih, naik kelasnya apakah ISTEM atau IVF gitu. Dan alhamdulillahnya ketika waktu itu saya bilang untuk aku mau stop dulu untuk promil tanpa menyetop aku punya gaya hidup sehat gitu. Jadi gaya hidup sehatnya, modifikasi hidupnya masih tetap dilanjutin, cuman untuk program hamilnya aku berhentiin dulu. Gitu. Jadi aku berhenti selama 1 bulan. Waktu itu sama suami ya kita jalan-jalan gimana gitu. Udah pulang jalan-jalan itu alhamdulillah aku hamil anak pertama. Nah, aku pikir waktu itu setelah hamil PCOS itu sembuh, tapi ternyata tidak. PCOS itu hal yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Jadi aku dari mana nih tahu PCOS aku istilahnya meraung-raung lagi tuh, kambuh gitu. PCOS kambuh. Aku tahu ketika anakku berusia kira-kira 6 bulan. Dari usia 3 bulan aku udah ngerasain rambut aku rontok parah lagi. Jadi kan salah satu dari androgen itu jadi kebalikan ya, yang harusnya tempat tumbuh rambut kita tumbuh, yang harusnya nggak tumbuh rambut itu rambutnya gitu. Nah, waktu itu rambut aku sempet rontok sampai hairline-nya tuh jujur banget ke belakang. Jadi kalau orang rontok karena botak kan ternyata ya, aku rontok karena botak sampai sini, gitu, sampai sini hairline aku. Kemudian mood swing juga yang paling parah. Jadi sering emosi, sering marah-marah, hari seneng, besoknya jam kopinya nangis gitu. Awalnya aku karena baby blues, jadi aku pergi ke fasilitas klinik terdekat, konsultasi sama dokter, dan dokter nanya, ini kehamilan, ini usia berapa Bu? 3 bulan gitu. Oke, ini bisa jadi baby blues kan? Terus dokternya nanya lagi, sebelumnya kehamilan ini melewati program hamil nggak? Terus aku ceritain tuh tentang program hamil dan PCOS aku. Dan saat itu dokter menyarankan aku untuk mengkonsumsi suplemen zinc, vitamin D. Kemudian melanjutkan aku karena punya resistensi insulin, aku dikasih metformin. Sambil olahraga itu diulang lagi Bu, katanya gitu. Nah, ternyata benar. Sambil ya kalau misalnya secara psikologis ya, ibu baru pasti mengalami guncangan, selain mengalami guncangan hormonal juga pasti mengalami guncangan emosional kan. Jadi di situ dibutuhkan peran support system tuh kayak suami atau keluarga gitu. Sambil ngobrol sama suami dan keluarga, tapi secara medis aku minum suplemen seperti zinc dan vitamin D. Terus aku juga mengkonsumsi obat metformin dan melanjutkan olahraga lagi. Kalau untuk diet itu nggak bisa di-split karena saat itu aku menyusui. Nah, setelah aku olahraga, ya perlahan itu baby bluesnya sembuh. Dan aku dari situ, berarti PCOS itu tidak hanya mengenai infertility atau tidak hanya mengenai kesuburan aja. PCOS itu juga mengenai resistensi insulin. PCOS juga jika dibiarkan bisa membuat si penderitanya itu sampai dengan gagal ginjal, hipertensi, diabetes tipe 2 itu lumayan agak-agak serem ya. Jadi makanya dari awal kita sudah didiagnosa langsung melakukan modifikasi gaya hidup sehat. Modifikasi gaya hidup sehat itu yang benar sebenarnya adalah
olahraga sesuai dengan kebutuhan. Kalau kemarin aku cuma yoga, tapi yoga karena goalnya adalah mau hamil, jadi olahraga ini harusnya sesuai dengan kebutuhan. Seperti apa sih olahraga yang sesuai dengan kebutuhan? Baiknya seimbang. Ada kardionya, ada resistance training. Yoga itu termasuk resistance training ya. Di mana resistance training ini sangat dibutuhkan untuk pasien PCOS karena dia melatih otot-otot kita untuk mencerna gula yang berlebih yang tidak bisa dicerna oleh insulin. Jadi si otot ini membantu insulin untuk bisa mencerna gula yang ada yang berkeliaran di tubuh kita. Itu makanya olahraganya harus teratur. Kardio juga harus dilakukan. Mungkin kalau misalnya aku yang nggak suka kardio, oke lah kardionya cuma seminggu sekali atau sekali. Tapi sebenarnya jalan kaki dengan power walk itu adalah kardio paling simpel. Jadi jalan kaki cuma dengan tempo yang cepat, yang sampai kita bisa merasakan jantung kita tuh berdebar gitu, heart rate kita tuh agak lebih tinggi, nadi kita lebih tinggi dari biasanya. Itu sebenarnya udah cukup. Membiasakan power walk itu setiap hari itu udah cukup 15 20 menit itu udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya mau ditingkatkan lagi itu mungkin ikut resistance training, ikut yoga itu akan lebih baik. Nah, resistance trainingnya juga nggak perlu beli beban, angkat beban ke gym. Sebenarnya kayak cuman push up, sit up itu juga termasuk kuat resistance training yang bisa dilakukan di rumah dan lumayan efektif juga. Setelah itu dietnya juga jangan seperti saya kemarin gitu. Diet itu benar-benar gue pengen ngurusin badan, enggak. Diet itu memberikan tubuh kita nutrisi yang benar-benar dibutuhkan sama tubuh kita dan men-strict untuk apa yang tidak dibutuhkan seperti lemak tidak jenuh itu kan tidak dibutuhkan. Karbohidrat dan gula itu jelas harus diatur. Natrium dan garam sangat dibatasi. Ngomong-ngomong tentang diet, di sini ada fakta bahwa sebenarnya wanita dengan PCOS itu bisa disebut wanita yang kekurangan nutrisi karena memang secara bentukannya gemuk, kelihatannya sehat, karbohidratnya banyak, gulanya bagus dalam tubuhnya, tapi beberapa nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu dia nggak punya, kayak zinc, magnesium, kemudian vitamin D itu paling sering bermasalah di wanita dengan PCOS. Kemudian asam folat itu juga sangat defisit wanita PCOS. Nah, kita memilih makanan-makanan yang menunjang nutrisi tersebut. Biasanya apa sih? Teman-teman boleh cek, boleh googling Mediterranean. Mediterranean diet itu adalah diet yang paling mendekati untuk wanita PCOS, paling efektif untuk wanita PCOS. Walaupun sebenarnya kayaknya agak mahal ya Mediterranean diet itu. Sebenarnya kalau kita lihat di anjuran Kemenkes atau Kementerian Kesehatan itu ada namanya diet sehat seimbang yang bentuknya piramida biasanya kalau digambarkan tuh ya. Nah itu juga bisa dilakukan di wanita PCOS dengan memperhatikan karbohidrat, gula dan garam. Karbohidrat masuk sekali makan itu hanya 1/4 dari piring saji kita, piring nasi kita itu 1/4-nya. Kalau misalnya kita malas banget gitu kan secara matematika ya, 1/4 piring kita itu ada karbohidratnya, 1/4-nya lagi protein, sedikit lemak, dan 1/2-nya itu sayuran. Karena kebutuhan serat untuk wanita PCOS itu sangat tinggi, berkaitan nanti dengan kesehatan usus dan lagi-lagi resistensi insulin. Seperti itu. Kemudian kita juga harus ke dokter. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau tadi aku cerita di awal, aku ke dokter hanya untuk program hamil, sebenarnya ke dokter pada wanita PCOS ini nantinya lebih ke multidisiplin dokter. Kalau misalnya kita ngerasa kayak badan kita hanya gini aja deh gitu. Nah, sebenarnya aku hanya ingin mengontrol PCOS, mengkontrol resistensi insulin. Itu dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam juga bisa kita ajak konsultasi. Tapi misalnya ada yang masalah hiperandrogennya sampai mengganggu secara estetik nih, sampai mukanya banyak jerawat, tumbuh bulu dihalus kulitnya, itu bisa konsultasi ke dokter kulit. Kemudian kalau misalnya
aku bermasalah juga nih dengan organ reproduksi, misalnya menjadi sering keputihan, kemudian menstruasinya ngadat, bahkan infertil gitu. Itu ke dokter obstin. Saya menyarankan, oh ya, bisa juga ke dokter akupuntur untuk terapi akupuntur untuk PCOS itu udah banyak penelitiannya dan udah banyak prakteknya. Nah, di sini catatannya, kalau misalnya teman-teman sampai membutuhkan multidisiplin dokter seperti itu, alangkah lebih baiknya pergi ke satu rumah sakit yang semua dokternya tuh ada gitu. Jadi ke satu rumah sakit yang sama. Kenapa? Karena di satu rumah sakit itu kan kita punya catatan medis ya. Nah, jadi kita nggak capek tuh buat cerita. Dokter pasti akan ngebaca catatan-catatan dari dokter-dokter terkait. Seperti itu. Nah, kemudian udah kita melakukan healthy lifestyle nih, kita juga boleh banget untuk memilih suplemen-suplemen herbal menggantikan suplemen obat-obatan gitu. Sekarang lagi in banget di dunia, di beberapa teman-teman yang punya akun PCOS gitu, di luar ya, akun-akun yang sharing tentang PCOS, tentang kesehatan perempuan di akun luar itu sudah banyak yang merekomendasikan untuk mengganti metformin ke inositol. Jadi kalau misalnya dari tadi aku sebutin, metformin apa sih Mbak Ana? Metformin itu adalah obat yang sebenarnya diberikan kepada penderita diabetes. Fungsinya apa? Fungsi metformin itu adalah untuk membuat insulin kita lebih sensitif, lebih bisa mencerna gula. Ya, kita udah belajar dari kayaknya SD atau SMP gitu ya, kalau pankreas kita menghasilkan hormon atau enzim yang disebut insulin untuk mencerna gula gitu. Nah, cerita pada wanita PCOS dengan resistensi insulinnya ini nggak sensitif untuk mencerna gula gitu. Nah, jadi dibantu oleh metformin. Nah, banyak orang yang sekarang sudah menggantinya dengan inositol. Inositol itu sama juga gitu, bahan untuk mencerna gula di dalam tubuh. Nah, inositol. Kemudian obat-obatan hormonal yang tadi saya bilang ya, untuk melancarkan haid, untuk memperbesar sel telur, itu banyak yang obat-obatan hormonal dokter menggantinya dengan Vitex atau mengganti dengan kunyit putih seperti itu. Sudah banyak yang mengganti seperti itu. Nah, cuman catatannya adalah kita harus tahu bahwa obat-obatan herbal ini juga mempunyai resiko, mempunyai efek samping. Jadi, ketika kita mengkonsumsi obat herbal ini, baiknya kita konsultasikan dulu dengan dokter yang memegang catatan kesehatan kita, yang tahu nih kita minum obat apa aja. Karena apa? Karena ditakutkannya nanti ada kontraindikasi dengan obat-obatan lain yang kita konsumsi. Gitu. Jadi misalnya dia sudah mengkonsumsi obat-obatan hormonal atau obat-obatan pembesar telur, maka dia sudah tidak membutuhkan lagi Vitex. Gitu. Maka dia harus hati-hati dengan segala bentuk obat-obatan atau herbal yang membantu membesarkan telur seperti Vitex dan Rosella misalnya gitu. Nah, kalau misalnya saya tetap mau change deh ke herbal, boleh banget untuk dikonsultasikan dengan dokternya, karena herbal seperti apa sih yang baik untuk PCOS? Kunyit, saya nomor satu kan kunyit. Buat kunyit putih atau kunyit kuning, turmeric itu sangat bagus karena dia mempunyai antiinflamasi. Inflamasi itu adalah kejadian yang paling sering terjadi di wanita PCOS. Di mana-mana ada inflamasi, di ususnya, kemudian di kulitnya. Di kulit itu kan kita udah bahas ya tadi ya, jerawat gitu. Nah, di usus juga sering terjadi inflamasi karena kekurangan serat atau si probiotik dan prebiotik di dalam ususnya tuh tidak seimbang. Tuh. Kemudian ada manjakani. Manjakani kita udah banyak banget sering dengar pasti deh. Manjakani itu bagus untuk organ reproduksi ya, selain untuk dia itu bisa membersihkan, seperti daun sirih dia punya fungsi sebagai antibakterial. Manjakani juga ternyata memiliki fungsi untuk kesehatan tulang karena dia mengandung vitamin D dan B.
Itu juga seperti yang saya bilang tadi, it's not about infertility kan, banyak juga wanita PCOS yang ternyata kurang dalam vitamin D dan zinc. Itu jadi bagus juga untuk mood, untuk pertumbuhan rambut, juga untuk daya tahan tubuh. Nah, kemudian untuk ada lagi rosella. Wah, rosella ini lagi jadi ratu juga karena udah banyak teman-teman sister yang mau konsumsi teh rosella. Dia itu bagus untuk hipertensi. Nah, yang seperti aku bilang tadi kan, hipertensi juga bisa mengancam wanita PCOS, hipertensi, kemudian anti kolesterol, mencegah penyakit jantung, dan lain-lain. Dan juga daun sirih. Kalau misalnya teman-teman yang punya sering keputihan, aku menyarankan banget selain mengkonsumsi daun sirih, juga dipakai untuk membasuh atau membersihkan organ kewanitaan dengan cara daun sirih yang aslinya tuh direbus gitu. Dan dilakukan setiap selesai menstruasi. Cuman tidak disarankan setiap hari ya, karena organ kewanitaan kita tuh sebenarnya memang sudah mempunyai anti jamur dan antibakteri tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya keputihannya sudah sangat mengganggu sampai gatal, sampai cairan keputihannya tuh berwarna, langsung aja jangan pernah lupa untuk ke dokter. Tuh. Nah, sekian aja pemaparan tentang PCOS dari aku. Aku pengen banget ngedenger mungkin ada teman-teman punya pertanyaan di luar dari yang udah aku sampaikan tadi. Oke, ini sepertinya sudah banyak yang bertanya ya Kak, apalagi tentang PCOS-nya. Ini ada pertanyaan nih Kak, boleh Fani sekalian kita baca-baca ya Kak, sekalian bahas. Oke, ada dari Kak Sriana 591, Kak PCOS apa cuma bisa kena ke wanita aja? Kalau laki-laki bisa nggak ya Kak? Katanya. Pertanyaannya mungkin bisa Kakak jelaskan lebih rincinya lagi. Gini, sebenarnya setiap perempuan dan wanita bisa memiliki penyebab dari infertilitas. Mungkin namanya nanti beda-beda. Nah, kenapa PCOS cuma ada di wanita? Karena wanita aja yang mempunyai ovarium dan sel telur. Jadi PCOS itu kan masalah dari tidak berkembangnya sel-sel telur dalam ovari. Jadi kalau dilihat dari itu berarti PCOS hanya terjadi di wanita. Mungkin aku bisa, Mbak Triana tadi ya. Mbak Triana mungkin bertanya ya, ada nggak sih kemungkinan infertilitas atau kemandulan pada laki-laki? Itu banyak, ada juga gitu. Jadi ketika kita mau melanjutkan ke program hamil, ada baiknya suami dan istrinya sama-sama untuk cek kesuburan gitu, karena laki-laki juga bisa mengalami ketidaksuburan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Nur Alifah. Kak, kenapa gula dan garam ini sangat harus dibatasi untuk wanita yang terkena PCOS? Mungkin tadi Kakak udah jelaskan, mungkin Kak Nur Alifahnya baru bergabung, jadi bisa Kakak jelaskan. Karena gini, banyak dari wanita PCOS itu mengalami resistensi insulin. Nah, resistensi insulin itu adalah keadaan di mana insulin di tubuh wanita itu tidak bisa mencerna si gula. Kalau resistensi insulin ini dibiarkan terus-menerus, ini akan bisa menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Begitu juga dengan garam. Garam juga kita tahu bisa menyebabkan hipertensi kan, karena natrium dalam garam nggak sehat gitu. Jadi si garam itu per hari maksimal 1 sendok makan, dan untuk gula sehari maksimal 4 sendok makan. Oke. Bisa dilanjut. Mungkin ini sinyal dari Fatih ya Kak, mungkin jadi agak ini. Iya, karena di hujan ya Mbak ya. Ya, halo. Ya, bisa.
Iya. Suara Fani sudah terdengar Oh, jelas lagi suara Fani? sudah terdengar jelas. Tinggal gambarnya aja sih. Oke, soalnya banyak yang komen juga nih Kak, sinyalnya putus-putus, katanya ke-skip gambarnya nggak gerak katanya. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Mungkin Kak Ani di kolom komentar dari Instagram Kakak ada muncul pertanyaan mungkin Kak yang ingin Kakak jawab karena di sini jaringan Fani kurang bagus. Oke, mungkin dari kolom komentar Kakak bisa ini Kak, bisa terlihat komentar dari teman-teman sekalian karena sinyal Fani kurang bagus, jadi dia ulang lagi nih munculnya yang di bawah komentarnya. Aku kan ya, orangnya. Halo Kak Ana mau tanya, olahraga yang baik apa? Dari Agnes positif, namanya Mbak Agnes. Mau tanya olahraga yang baik untuk PCOS apa? Tadi udah dibahas nih. Kalau olahraga yang baik untuk PCOS adalah sebaiknya olahraga yang seimbang. Ada kardionya, ada resistance trainingnya. Kalau untuk PCOS dengan resistensi insulin, sangat baik untuk olahraga resistance training karena dia melatih otot untuk gula lebih tinggi. Jadi metabolisme kita nantinya akan lebih lancar. Kardio juga bagus untuk menghindari terdesak. Ada lagi Kak, ini ada dari Facebook, kan kita juga live di Facebook ya Kak? Ini dari siapa? Nur Hayati. PCOS yang tidak diobati hanya menyebabkan infertilitas yang sulit ditangani, tapi itu bisa menyebabkan hipertensi dan diabetes mellitus di masa depan. Jadi ini bukan diobati ya, tapi disebut tanggulangi karena PCOS itu nggak cuma berobat, tapi kita harus memodifikasi. Oke, Kak Fani lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Facebook karena kita kan langsung terhubung di fanpage-nya Rusli Official juga ya Kak. Ya, ada pertanyaan Kak ini dari Facebook dari Kak Devisa. Oke. Oh, dari Kak Mayrita. Apakah PCOS itu termasuk dari penyakit keturunan? Dari Kak Mayrita Kak dari Facebook. Fani juga sekalian bacakan dari Facebook. Oke, apakah PCOS itu sebuah penyakit keturunan? Nah, tadi di awal aku udah bilang bahwa para ahli pun masih belum bisa menentukan apa penyebab utama dari PCOS. Cuman memang untuk wanita yang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes mellitus itu juga besar kemungkinan memiliki PCOS. Oke. Oke, selanjutnya di Facebook juga rame nih Kak. Facebook. Ada pertanyaan lagi dari Kak Maria. Apakah PCOS itu bisa dialami oleh wanita yang usianya 50 tahun ke atas? Nah, itu kemungkinan sudah dalam keadaan menopause ya Kak. Apakah itu akan bisa PCOS juga? Ini aku mungkin harus baca lagi dan sangat memicu aku untuk belajar lagi ya. Karena gini, PCOS itu berbeda dengan menopause gitu. Jadi perbedaannya di hormon AMH. Jadi semakin tua, semakin berumur wanita, biasanya hormon AMH-nya akan semakin turun. Hormon AMH ini hormon yang membuat wanita tuh punya sel telur banyak di ovarinya. Nah, pada wanita PCOS biasanya sel ovarinya itu punya banyak sel telur sehingga jadi kalau misalnya dilihat nilai AMH-nya biasanya tinggi tuh. Nah, kalau misalnya menopause itu justru kebalikannya karena di sel ovarinya si sel telurnya udah kepake, udah banyak nggak ada, jadi nilai AMH-nya turun. Yang saya tahu sih seperti itu. Jadi nanti mungkin aku harus baca-baca lagi ya. Nanti kalau misalnya aku udah tahu jawabannya, teman tadi yang nanya boleh DM aku, Mbak gimana jawabannya gitu. Bisa ditanyakan lagi. Bisa dilanjutkan pertanyaannya? Tadi tuh aku nemu pertanyaan yang ini nih. Mana ya?
Hmm, mana ya? Udah, jika PCOS tidak ditangani. Tadi ada yang nanya tentang PCOS itu ada hubungannya dengan penyakit kelamin atau enggak, tapi aku lupa Iya. dari siapa. Oh, ada Kak, ini Fani jumpa nih. Pertanyaan dari Kak Endah, Kak. Apakah penyakit kelamin wanita bisa menyebabkan PCOS? Dari Kak Endah, Jawaban, Kak. jawabannya sampai saat ini aku belum menemukan informasi itu dari dokter ataupun dari jurnal yang aku baca. Justru PCOS itu di aku pernah menyebabkan penyakit di organ reproduksi yaitu penebalan dinding rahim gitu. Jadi kalau misalnya PCOS sih kalau misalnya ditanya penyebabnya pure itu dari gaya hidup yang kurang sehat atau tadi bisa kita udah bilang dari genetik. Jadi ya dua itu aja sih sampai saat ini yang apa ya penyebab paling umum gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Putri juga. Tadi udah dijelaskan oleh Kak Ani juga gejala-gejalanya. Kemudian, oke, kita lihat lagi. Mungkin dari Facebook, Kak, ada lagi yang bertanya. Mungkin di Facebook pertanyaannya lebih ini ya, lebih variatif ya. Ya, boleh. Mungkin Fani coba lihat sebentar di Facebook ya. Karena di Facebook juga banyak yang bergabung nih, Kak. Kadang ada yang tidak punya Instagram juga. Jadi, sekalian ke Facebooknya Rasmi juga. Oke, kita lihat yang dari Facebook. Cuma sama-sama aja. Kayaknya mana? Nanti kita akan berikan hadiah tes cantiknya. Nanti kita ada kuis mitos dan fakta ya, Kak. Nanti yang mendapatkan hadiah tasnya yang bisa menjawab mitos atau fakta. Nanti kita pilih secara acak. Nanti boleh Fani serahkan ke Kak Ani untuk milihnya secara acak. Satu orang pemenang yang dapat tas. Nanti untuk yang 4 orangnya, tim Rosvi yang akan milih. Nanti teman-teman boleh tunggu pengumumannya di postingan Rosvi. Oke, kita coba baca 2 atau 3 pertanyaan lagi nih dari Facebook. Apalagi ya? Oke, yang dari Facebook. Ini sudah yang keturunan. Kebanyakan yang sudah ya. Orang yang sudah lama menikah. Oh, apakah orang yang sudah lama menikah dan belum hamil itu salah satu penyebabnya adalah PCOS? Seperti tadi Bisa yang jadi. Kakak jelaskan mungkin ya, Kak? Bisa jadi itu PCOS itu saat ini bisa disebut penyebab infertilitas paling umum, artinya paling banyak. Kalau misalnya aku tanya nih ke obsgin yang udah pernah aku datengin atau ke obsgin yang biasanya berkolaborasi dengan tim PCOS Fighter Indonesia, biasanya aku tanya nih, Dok, paling banyak pasien PCOS kah? Oke, iya, bisa 20%-nya itu pasien PCOS, atau bisa 45%. Yang penting kita nggak menduga-duga ya untuk PCOS ini kan penyembuhannya dan program kehamilannya membutuhkan obat-obatan dari dokter. Jadi kita nggak bisa self-diagnose. Lebih baik kita ke dokter dan mengkonsumsi obat-obatan, bahkan suplemen atau jamu-jamu yang kita konsumsi itu baiknya dokter tahu atau tercatat di dokter. Seperti itu. Oke, Tadi aku ini ada pertanyaan dari. Oh iya, iya Kak. Ya silakan Bu. Ini ada Oke, ini ada pertanyaan. Oh ya udah lanjut deh. Aku Kak Fatih dulu pertanyaan. boleh Kakak dulu boleh. Boleh, Oh, dulu, Kak Ani boleh. dulu boleh. Ini dari Putri Kaputri, ini pertanyaan di Instagram. Pertanyaannya, apakah PCOS terjadi salah satunya faktor makanan dan minuman? Bisa jadi jawabannya, karena kan makanan dan minuman ini termasuk adalah gaya hidup ya. Nah, gaya hidup sekarang tuh ini pernah aku bahas dengan Dr. Malvin Emeraldi, itu ada di Instagramnya PCOS Fighter Indonesia kalau mau lihat. Itu aku pernah live Instagram sama dia dan dia bilang makanan dan minuman jarang tuh menyumbang terjadinya faktor PCOS pada perempuan, apalagi makanan dan apalagi minuman manis. Oh, itu
itu sangat menyumbang besar. Dan aku dari kecil, iya sih benar, karena aku dari dulu walaupun makanan manis nggak hobi, minuman manis aku baru bisa diberhentikan sekarang-sekarang. Gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Kak, dari Oke. Kak Aida. Kak, kalau menstruasi itu terlalu lama, gimana ya? Maksudnya itu masa haidnya lebih dari normal, bisa sampai 14 hari juga. Dan masa sucinya belum sampai 14 hari sudah haid lagi. Itu kan tidak teratur haidnya. Apakah juga bisa disebutkan PCOS? Dari Kak Aida, Kak. Oke, aku akan bicara sedikit tentang menstruasi. Menstruasi normal itu biasanya siklusnya 28 sampai 35 hari. Artinya dari hari haid pertama ke hari haid selanjutnya itu kisarannya di 28 sampai 35 hari. Nah, di luar itu kita boleh curiga dengan tubuh kita. Ini apa yang terjadi dengan tubuh kita di luar 28 sampai 35, dan durasi menstruasi itu ada di 3 sampai 14 hari. Jadi lewat dari situ bisa dikontrol ke dokter. Tapi kita nggak bisa bilang ini sudah masuk PCOS, karena kan itu cuman haidnya yang tidak teratur. Kita belum lihat apakah dia mengalami hiperandrogen atau memiliki PCO dalam sel ovarinya. Oke, jadi tidak bisa dipastikan ya Kak, akan lebih baiknya langsung dicek. Langsung aja tanya ke dokter. Gitu. Oke, kita bagikan sekarang hadiah tas cantiknya untuk satu orang pemenang. Nanti Fani bacakan isinya ya Kak, bacakan pertanyaan mitos atau faktanya. Nanti kita tunggu 1 atau 2 menit mungkin jawaban dari teman-teman. Nanti kakak baru jawab mitos kah atau fakta pertanyaan dari Fani. Oke teman-teman, siap-siap dengarkan untuk yang 1 orang ya, karena kita ada 5 orang pemenang, 4-nya nanti akan dapat merchandise menarik seharga 150.000, dan 1 orang yang beruntung ini akan mendapatkan tas cantik yang Fani lihatkan tadi. Oke. Pertanyaannya boleh disimak ya, nanti boleh di komen mitos atau fakta jawabannya. Pertanyaannya, rutin olahraga untuk PCOS bantu tingkatkan peluang sukses hamil. Mitoskah atau fakta? Oke, Fani ulang lagi nih. Rutin olahraga untuk PCOS bantu tingkatkan peluang sukses hamil. Mitoskah atau fakta hal tersebut? Oke, kita tunggu teman-teman menjawab mitoskah atau fakta. Karena ini pasti langsung cepet-cepetan nih Kak. Jadi kita boleh pilih secara acak juga boleh. Atau nanti Fani serahkan ke Kak Ani. Kak Aninya ingin pemenangnya siapa nih untuk yang dapat tasnya. Oke, wah, sepertinya jawaban teman-teman. Oke Kak, mungkin Kak Ani boleh kasih jawabannya sekarang, mitoskah atau fakta kalau kita rutin olahraga untuk PCOS bantu tingkatkan peluang sukses hamil? Jawabannya benar semua, fakta. Walaupun kalau misalnya kita terjebak di mitos-mitos zaman dulu kan katanya kalau misalnya mau hamil nggak boleh olahraga, nggak boleh terlalu capek. Tapi justru olahraga itu membantu sel metabolisme tubuh, apalagi di wanita PCOS itu lebih lancar. Jadi nanti resistensi insulinnya juga akan membaik, sel telurnya juga akan besar, dan peluang hamilnya juga akan lebih besar. Seperti itu penjelasannya. Sepertinya jawaban sahabat-sahabat Rosvi benar semua ya Kak, fakta. Mungkin Kakak boleh pilih deh 1 orang secara acak atau yang Kakak srek nih ngelihatnya. Siapa deh? Boleh 1 orang yang dapetin tas. Ini yang paling aku seret karena dia dari tadi, dia paling cepet jawabnya. Dan dia tadi kayaknya terikut banget sama kita karena tadi pas itu dia ngasih pertanyaan yang tentang olahraga tadi tuh, jadi mengingatkan kita. Itu ada tadi mana sih namanya? Sebentar aku cari ya. Ada wait. Tadi dijawabnya paling cepat, udah paling cepat, pakai caps lock semua lagi. Agnes Latukonsina. Ada Agnes Latukonsina tuh. Agnesia Latukonsina.
Oh ya, Agnesia Latu Konsina. Jawaban pertama juga ya, Kak? Kak Mhm. Agnesnya. Pakai caps lock semua lagi tulisannya. Oke. Berarti semangat ya Kak dia ngikutin live kita dari awal sampai mau berakhir ini. Oke Kak Agne boleh nanti konfirmasi ke WhatsApp-nya Rosvi untuk konfirmasi alamatnya, nanti dapat tas juga dapat produk. Nah untuk 4 orang lainnya tunggu pengumumannya akan dipilih oleh tim Rosvi. Tunggu pengumumannya di postingan Instagram Rosvi paling lama besok. Jadi pantau nih yang ikut live sekarang, pantau mana tahu 4 dari nama tersebut ada nama teman-teman semua. Oke Kak Ani, di sore hari ini terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya juga. Teman-teman sahabat Rosvi, semoga setelah bertambah ilmu ini lebih berhati-hati lagi, lebih jaga diri lagi, kemudian lebih mawas diri lagi ya Kak untuk menentukan gimana gejala-gejala PCOS. Benar kata Kak Ani tadi, kalau kita misalnya menggunakan produk atau produk herbal ataupun apapun itu, lebih baik konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Nah, sedikit informasi untuk teman-teman dari Rosvi Official, nanti kalau ada keraguan-keraguan yang bagaimana, tapi tetap tetap dari pantauan dokter. Nah, Rosvi punya 2 dokter konsultan, ada dokter Evi sama dokter Yusri. Jadi boleh langsung konsultasikan bersama dokter, dan nanti juga akan diberikan bagaimana tips-tips untuk PCOS-nya. Jadi teman-teman, kalau misalnya masih ada ragu, boleh langsung konsultasi dengan dokter Rosvi. Untuk Kak Ani, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, semoga nanti kita bisa berbagi ilmu lagi ya Kak, di waktu dan kesempatan selanjutnya. Sepertinya teman-teman juga senang nih, banyak dapat ilmu tentang PCOS-nya tersebut. Oke Kak Ani, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani. Selamat sore, makasih semuanya. Selamat sore.